Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita lancar tanpa halangan suatu apapun, dan semoga pertemuan kita menjadikan pertemuan yang penuh barokah. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah pertemuan yang pertama mata kuliah komunikasi profesi program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan menyampaikan kontrak kuliah, pendahuluan, dan penyampaian rencana pembelajaran semester mata kuliah komunikasi profesi. Saudara-saudara mahasiswa, nama mata kuliah adalah komunikasi profesi. Adapun kode mata kuliah adalah CG 416043. Mata kuliah komunikasi profesi adalah 2 SKS, yang mana mata kuliah komunikasi profesi ini adalah di program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada semester genap 2020-2021. Pada semester 6. Adapun dosen pengampu adalah saya sendiri, Dr. Hadi Muhammad Sodik MSI. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah komunikasi profesi ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Para mahasiswa yang berbahagia, adapun capaian akhir mata kuliah komunikasi profesi ini adalah memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang komunikasi profesi dalam tinjauan ilmu komunikasi serta mampu melakukan analisis terhadap masalah-masalah komunikasi profesi dalam konteks keindonesiaan dan keislaman. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang pertama, menguasai konsep komunikasi profesi, yakni bahan kajian pada pertemuan yang pertama adalah pengertian komunikasi secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, pengertian profesi secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya adalah pengertian komunikasi profesi secara etimologi dan terminologi. Kemampuan akhir pada pertemuan yang pertama adalah diharapkan mahasiswa menguasai konsep komunikasi profesi. Pada pertemuan yang kedua adalah bahan kajiannya bentuk-bentuk komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan, yakni mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian para mahasiswa, pada pertemuan yang ketiga, bahan kajiannya adalah jenis-jenis komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan bisa menguasai jenis-jenis komunikasi. Pada pertemuan yang keempat adalah pembahasannya proses komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan adalah para mahasiswa diharapkan bisa menguasai proses komunikasi. Selanjutnya, pada pertemuan yang kelima, bahan kajiannya adalah model-model komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan yang diharapkan adalah mahasiswa bisa menguasai model-model komunikasi. Pada pertemuan yang keenam, bahan kajiannya adalah etika komunikasi, etiket, teknik, dan implementasinya. Adapun kemampuan akhir pertemuan adalah mahasiswa bisa menguasai etika komunikasi, etiket, teknik, dan implementasinya. Pada pertemuan yang ketujuh, bahan kajiannya adalah tipe dan jenis gaya komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan diharapkan mahasiswa bisa menguasai tipe dan jenis gaya komunikasi. Pada pertemuan yang ke-8 adalah tugas 1. Sedangkan pada pertemuan yang ke-9 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan yang ke-10, bahan kajiannya adalah komunikasi di depan umum.
Kemampuan akhir pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa bisa menguasai komunikasi di depan umum. Pada pertemuan yang ke-11, bahan kajiannya adalah konflik dalam komunikasi. Adapun kemampuan akhir pertemuan diharapkan para mahasiswa bisa menguasai konflik dalam komunikasi. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-12, bahan kajiannya adalah komunikasi massa dan komunikasi media massa. Adapun kemampuan akhir pertemuan adalah diharapkan mahasiswa bisa menguasai tentang komunikasi massa dan media massa. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-13 adalah tugas yang kedua. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-14 adalah mereview materi perkuliahan sejak pertemuan 1 sampai ke-11. Kemudian, pada pertemuan yang ke-15 adalah UAS atau ujian akhir semester. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun nilai akhir adalah performan kali 10 dijumlah dengan tugas kali 30 ditambah atau dijumlah UTS kali 20 dijumlah UAS kali 40 dikali 100%. Para mahasiswa yang berbahagia, di bawah ini kami sampaikan daftar buku referensi literatur yang bisa Anda jadikan pegangan atau Anda bisa jadikan pedoman di dalam mengikuti mata kuliah komunikasi profesi ini. Demikian para mahasiswa, pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan kontrak belajar dan penyampaian rencana pembelajaran semester ini. Semoga pertemuan yang pertama ini membawa barokah dan jumpa lagi minggu yang akan datang dalam pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.